Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa batu para es. Nah, gitu nah. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Maqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para pemirsa Jamaah TV yang budiman, yang saat ini sedang berada di studio, alhamdulillah pada kesempatan kultum kali ini kita tidak seperti biasanya, yakni dihadiri oleh beberapa jamaah yang hadir di studio, yang mana mungkin nanti akan disambung dengan beberapa pertanyaan random mewakili dari para hadirin jamaah Ahsan TV yang ada di studio ataupun pertanyaan random dari para netizen. Alhamdulillah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa bersua kembali dalam rangka menambah ilmu, thalabul ilmi, yang mana dengan ini mudah-mudahan kita bisa bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, yang mana kita harapkan lagi adalah lebih dari itu kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. 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 Direspon dong para jamaah ya. Amin. Ya. Di beberapa hari ke belakang mungkin sudah banyak dari para asatidz yang sudah membahas tentang banyak hal yang berkaitan tentang Ramadan. Yang mungkin di sini saya akan lebih menyinggung tentang bagaimana sih kita, sikap kita, respon kita terhadap akhir dari bulan Ramadan ini. Yang mana Rasulullah SAW, jadi lamun dibacakan Rasulullah SAW itu dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Taharru kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza wajada ashra al-awakhir shadda mizarah wa yaqadha ahlah wa ahya al-laila. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjumpai 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ayqadha ahlah, membangunkan keluarganya, wasyadza mizarah, kemudian mengencangkan sarungnya, artinya menjauhi tempat tidurnya, menjauhi dari berhubungan berjima. Wahai Lailah, dan menghidupkan malamnya. Jadi kalau mungkin kita dulu pernah bergadang ya, sebelumnya kita pernah bergadang menghabiskan waktu semalaman, dengan mungkin kita akan mendapatkan untung yang mungkin untungnya kita bisa habiskan 1 hari mungkin, atau ya paling lama kita bisa habiskan dalam waktu seminggu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan atau menyikapi, menyambut, merespon 10 hari terakhir ini dengan sangat luar biasa, yang mana mungkin perlu dikonversi secara matematis, yang mana 1000 malam min alfi syahrin, 1000 bulan itu bukan sama, di situ kalimatnya adalah khairun, lebih baik. Tapi sekarang kita skip dulu kata lebih baik. Sekarang kita jumlahkan 1000 bulan itu berapa tahun. Jadi 1000 bulan itu kalau dihitung secara matematis 83 tahun 4 bulan, atau setara dengan 29.500 hari.
Nah, itu hitungan secara matematis kalau dihitung setara. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Orang sekarang, manusia sekarang yang hidup di zaman sekarang itu rata-rata umurnya pendek-pendek. Ya mungkin kalau diambil rata-rata 80 tahun, 70 tahun lah. Artinya ibadah di malam itu bisa jadi lebih baik dari seumur hidup kita. Ya kalau melihat tadi usia kebanyakan manusia zaman sekarang, jarang sekali usianya sampai 90, 100, itu jarang sekali. Ada tapi jarang. Nah, kalau kita menggunakan malam itu dengan sebaik-baiknya, kita gunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, insya Allah itu nilainya adalah lebih baik daripada seumur hidup kita. Yang namanya lebih baik ya terserah Allah, mau misalkan mau dijadikan dilipat gandakan menjadi 100 tahun atau jadi 1000 tahun, ya wallahu alam, itu hak Allah. Jadi kita harus lebih tergugah dengan kalimat yang Allah sampaikan di sini adalah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana begitulah cara Allah melakukan pendekatan kepada manusia, kepada orang-orang mukmin, supaya orang mukmin itu lebih giat dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian, memberikan sebuah kesulitan kepada manusia, pada orang yang beriman, Allah memberikan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari ujian itu dalam keadaan kita menjadi manusia terbaik. Yang mana ujian itu pasti lepas, pasti akan berlalu, tidak ada ujian itu selamanya. Tetapi yang menjadi perhitungan adalah bagaimana kita bisa lepas dari ujian itu dalam kondisi kita menjadi manusia yang naik derajatnya. Maka di dalam perintah saum itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar yang mana apa? Tujuannya adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, supaya mencapai derajat takwa itu Allah memberikan di bulan Ramadan ini, Allah memberikan rahmat lebih banyak rahmat dari bulan-bulan sebelumnya. Allah menurunkan ampunan, yang mana ampunan itu lebih banyak porsinya daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang mana kemudian di 10 hari terakhir ini juga Allah memberikan porsinya lebih banyak. Kalau kita nggak tertarik juga, harus dengan apa kita diiming-imingi oleh Allah supaya kita menjadi bersemangat dalam ibadah. Nah, contoh yang lain, Allah memberikan pendekatan supaya manusia itu mau menjadi hambanya yang beriman, yang soleh, yaitu dengan pendekatan yang sesuai dengan fitrah manusia. Wanita, minum-minuman, kemudian arak, kemudian ya hal-hal yang sifatnya bebas. Nah, maka Allah pun memberikan balasan di akhirat nanti dengan bidadari-bidadari. Yang mana dalam konteks fitrah manusia, kalau bidadari berarti ujungnya adalah konteks seksual. Dan itulah memang yang Allah berikan. Kalau manusia nggak diiming-imingi kayak gitu, ya nggak banyak yang akan respon, yang akan lebih tergugah karena dorongan hal itu. Yang tajri min tahtial anhar khalidina fiha, yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang manusia yang mana sungai-sungai itu bisa, kalau saat itu kita pengen madu, ya air sungainya berubah jadi madu. Ya, jadi begitulah cara Allah melakukan pendekatan supaya manusia itu, terutama orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman pun memiliki derajat keimanan yang berbeda. Dan Allah melakukan pendekatan, yuk, kalau kamu mau beribadah kepada Allah, mau menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, Allah kasih balasan. Qurrata ayun, bidadari-bidadari yang cantik, kemudian makanan dan minuman,
bertelekan muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka bertelekan bergogoleran lah kalau bahasa Sundanya itu, alal araik, di atas dipan-dipan. Allah akan bangunkan rumah-rumah di surga nanti. Itu adalah balasan-balasan yang Allah akan berikan supaya kita tertarik. Lalu kalau udah Allah berikan, kalau udah Allah gambarkan bagaimana begitu indahnya nanti di hari akhirat, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, harus dengan cara apa? Harus kita jadikan, Allah akan harus kita mati dulu kemudian kita dibawa oleh Allah kemana, ke surga? Kan nggak mungkin. Cukup membangun keimanan itu dengan hal-hal yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita sebagai umat yang berikutnya, ya, umat Nabi Muhammad SAW, kita bisa lebih bersemangat lagi di akhir bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, bagi kita yang bagi kita yang memiliki permasalahan, minta sama Allah di 10 hari terakhir ini atau di akhir-akhir bulan Ramadan ini supaya kiranya Allah menyelesaikan seluruh permasalahan kita, masalah dengan diri sendiri yang belum bisa bersemangat dalam beribadah, yang belum bisa berdisiplin, masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan masyarakat, dengan sosial, permasalahan yang masih punya hutang, semoga Allah berikan jalan untuk bisa melunasi hutangnya. Yang masih punya permasalahan dalam pekerjaan, semoga Allah memberikan solusi supaya bisa terselesaikan yang menjadi masalah di lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat, kita panjatkan doa-doa kita terbaik kita kepada Allah supaya kiranya Allah menyampaikan kita kepada derajat yang tertinggi dari derajat yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan dari berpuasa ini, yakni la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Baik, berikutnya saya persilakan kepada para jamaah ya, yang hadir di studio ASEN TV ini untuk pertanyaan seputar puasa atau pertanyaan random, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya sebagai kameramen ingin bertanya, kalau di bulan puasa Ustaz, pas siang-siang kita ke warteg milih lauknya teh usus sama orek tempe daripada milih ayam atau daging sapi, apakah itu teh termasuk tawadu Ustaz? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuknya bukan kepada bab tawadu ya, ini maksudnya kepada bab mana yang boga duit tante. Ya, kamu punya uang atau enggak gitu ya? Ya intinya itu ya. Kalau dalam hal makanan ya, maka makanlah makanan yang halalan thayyiban, kemudian yang mana si harganya juga cocok dan bersahabat dengan saku persa kita, begitu. Tapi ini di bulan puasa Ustaz maksudnya? Ya kalau bulan puasa juga nggak apa-apa kan, kita buat persiapan nanti buka puasa. Beli doang kan? Kan ini pertanyaannya membeli di bulan puasa. Kalau beli mah nggak apa-apa. Kan dia juga beli. Iya. Bukan makan, kecuali kalau memang beli tujuannya buat dimakan di siang hari. Nah itu baru nggak boleh. Oh iya, maaf Ustaz, saya yang salah. Turun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan dari netizen yang lain atau siapa yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dong. Kerja kan ibadah Tat. Tidurnya orang puasa juga ibadah. Kalau ada teman saya tidur pas jam kerja, apakah pahalanya double Tat? Terima kasih Tat. Mohon pencerahannya. Oke. Kerja ibadah, puasa juga ibadah. Oke. Terus kalau tidur di jam kerja, apakah ibadahnya double? Yang namanya kerja itu pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Sekiranya kewajibannya yang menjadi tugasnya sudah selesai, maka istirahat ya tidak apa-apa, itu boleh saja. Adapun
tidur di bulan puasa itu, kalau tidurnya untuk bermalas-malasan, misalkan ini harusnya kita ngaji, harusnya kita melakukan aktivitas, lebih baik memilih tidur. Ya, dalam kita melakukan puasa itu di bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah. Itu idealnya adalah meningkatkan ibadah. Tapi ternyata kalau kita nggak punya pilihan, nggak punya energi lagi untuk melaksanakan ibadah, ya tidur itu lebih baik daripada godin atau daripada tadi beli makanan ke warung Padang, warung nasi gitu. Ya, maka dalam hal ini meninggalkan maksiat itu lebih baik daripada maksiat itu sendiri. Maka jawabannya lebih baik tidur daripada beli makanan ke warung Padang tadi. Ya, silakan untuk yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya, langsung ya, kudu salam langsung. Ada pertanyaan nih Ustaz. Kan tadi ya kata Ustaz, kita ini sekarang udah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita berburu Lailatul Qadar. Kan kalau itikaf di masjid Ustaz, kalau ngebunuh cicak itu pahala. Kalau kita ngisi itikaf dengan berburu cicak, apa jadi pahala juga Ustaz? Terima kasih. Oke. Jadi setiap amalan yang ada diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu memiliki fadilah ya, termasuk tadi membunuh cicak. Tapi membunuh cicaknya juga itu harus harus dengan aturan. Jadi membunuh cicak itu dalam 1 kali pukulan, atau maksimal di 2 kali, yang ketiga kali itu menyiksa. Jadi coba dibaca lagi bahwa membunuh cicak yang menjadi pahala itu adalah 1 kali pukulan, ya, 1 kali pukulan, atau maksimal di 2 kali pukulan. Nah, jadi untuk meningkatkan ibadah ya di malam Lailatul Qadar di masjid mungkin banyak cicak dan sebagainya. Ya, maka kita pilih yang lebih prioritas aja dulu ya. Kalau sekiranya cicak itu kita lagi tidur mengganggu, menyerang kita gitu, cicaknya ada gerombolan, ya mungkin kita bunuh cicaknya. Tapi kalau di malam kita itikaf di masjid, cicaknya tidak mengganggu kita, ya kita fokus kepada kita ngaji, kita sholat, kita berzikir, kita berdoa gitu. Ya, kecuali ya itu tadi ya, cicaknya banyak mengganggu kita gitu, ngisengin kita gitu cicaknya. Kita lagi berdoa, tiba-tiba cicaknya ngedeketin kita gitu, langsung bunyi. Nah gitu kan, begitu. Ya, jadi lebih baik kita lakukan hal yang lebih bermanfaat. Karena mengaji kemudian berdoa itu lebih lebih bermanfaat ya, lebih baik, lebih besar faidah dan manfaatnya. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mangga. Assalamualaikum. Tad, mau nanya Tad, misalkan ini Tad, teman kita misalkan, teman saya misalkan punya hutang 5 juta, nah baru bayar 2 juta, ya. Tapi ditagih-tagih, nah sisanya itu yang 3 juta gak dibayar-bayar Tad. Apakah boleh kita tidak menagih di kemudian hari dengan niat nanti akan saya tagih di akhirat kelak dan berharap menjadi pembantu kita jadi wasilah ke surga? Apakah itu bisa Tad? Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, baik. Ya, menagih hutang itu adalah kewajiban bagi orang yang memberi hutang. Ya, menagih hutang kepada orang yang punya hutang itu adalah kewajiban bagi pemberi hutang. Nah, maka kalau mau diambil kesimpulan atau jalan terakhir seperti tadi, karena biasanya yang ditagih hutang, karena biasanya yang punya hutang itu lebih galak daripada yang ngasih hutang, ya, maka itu harus ada katakanlah semacam akad lah gitu, bukan akad, semacam kita datangi, kita langsung sampaikan
kamu bisa membayar hutang atau tidak, itu harus jelas. Ya. Karena kenapa saya katakan seperti, karena saya lihat status kamu itu di kafe, ya kafe resto, makan bareng teman-teman, tapi kamu nggak bisa bayar hutang. Ya, maka saya sekarang pertanyaan gini, kamu mau bayar hutang atau enggak sisanya? Kalau enggak, kamu saya tagih di akhirat nanti, mau enggak? Saya bebasin sekarang kamu dari hutang itu, tapi nanti saya tagih di akhirat, kamu mau enggak? So kamu pilih yang mana? Pilih nanti amal kamu dikurangi karena kamu nggak bayar hutang, atau pilih hutang sekarang kamu berusaha atau mengurangi uang jajan kamu ke kafe resto tadi itu. Itu harus jelas. Kita mengikhlaskan pun harus jelas, karena jangan sampai ongkoh kita mengikhlaskan tapi masih namun dibayar banyak sok dia. Ya, jadi semua tuh yang namanya ini adalah hutang piutang, minjemnya dia juga jelas, jumlahnya jelas, ya. Cuman yang nggak jelas itu pada saat minjem dia nggak jelas mau kapan bayarnya, mau diangsur atau mau cash langsung, maksudnya digejelikan gitu, juga 5 juta gitu kan. Nah maka itu perlu diperjelas, ya, gitu, ya. Jazakallahu khairan. Ustaz, masih ada nih lagi pertanyaan Ustaz, ya boleh? Boleh. Kan setiap langkah kaki itu kalau kita ke masjid ya dihitung pahalanya itu setiap langkah kaki. Ya, betul. Kalau kita naik motor, apakah dihitung tiap tetes bensin Ustaz atau gimana? Atur nuhun. Oke. Ya ini langkah kaki ya. Kalau jadi gini, jauhnya langkah kaki jauhnya jarak ke masjid kemudian ditempuh dengan langkah kaki, itu kan di situ berarti di situ ada effort ya, ada effort yang dilakukan oleh orang ini tadi. Kemudian ternyata nggak ada karena jauh kemudian punya sepeda, maka dihitung dari ayunan sepeda. Nah kalau effortnya pakai motor ini apa gitu kan? Ya kan kalau langkah kaki itu langkahnya karena effortnya itu yang ia keluarkan. Setiap langkah tuh pasti ngesang, kemudian napas dan sebagainya. Nah kalau motor ini apa gitu? Nyicilnya Ustaz gimana? Bisa jadi nyicilnya karena itu adalah effort yang ia keluarkan, yang ia usahakan supaya motor ini tetap bisa menjadi miliknya. Atau misalkan beli bensin juga kan dia nggak ngemis kan? Iya. Dia bekerja ya mungkin dari pekerjaannya itu yang menjadi effort untuk dia supaya bisa menggunakan motornya ke masjid. Nah, wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas setiap effort, setiap usaha yang kita lakukan untuk kita bisa melangkahkan kaki ke masjid itu akan Allah catat sebagai pahala. Ya. Silakan, ada lagi, masih waktunya masih berapa nih? Masih 10 menitan lagi. Ustad, saya lagi Ustad mau nanya nih. Boleh silakan. Nah, Tad, misalkan gini Tad, misalkan saat sudah maghrib kita nggak bisa buka puasa, bisakah diganti dengan buka peluang usaha Tad? Hatur nuhun. Ya, buka puasa ini istilah dalam bahasa Indonesia. Yang mana kalau buka puasa itu bukan Fathu Saum. Kan fatah yaftahu artinya membuka. Ya. Sama dengan seperti bedanya artinya sama seperti dengan beda artinya antara berkurban motong kambing sapi di hari Idul Adha dengan konteks Arabnya. Konteks Arabnya itu adalah Yaumun Nahar, hari Nahar itu nahar itu ini kerongkongan unta. Jadi yang dimaksud nahar itu ini. Nah, beralih bahasa ke Indonesia menjadi berkurban ya. Nah, artinya sebenarnya bukan berkurban, artinya menyembelih hewan ternak. Nah, begitu juga dengan buka puasa. Buka puasa itu memang istilah Indonesia, bukan berarti
buka puasa itu bisa kita analogikan buka puasa, buka baju istri yang udah punya istri ya. Ya yang belum ya nggak usah buka-buka yang lain. Buka peluang usaha, effortnya terlalu gede buka peluang usaha itu, ya. Bukan sebagainya gitu ya. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan berbuka puasa ini adalah iftar gitu kan atau takjil. Takjil artinya menyegerakan ya, menjarakan untuk membatalkan dari puasa yang kita laksanakan. Begitu. Ustaz boleh lagi Ustaz? Boleh, sok silakan. Iya, waktunya ya. Masih. Assalamualaikum Tat. Mau Ya, tanya. gimana? Kan kalau katanya kalau berbuka puasa harus dengan yang manis-manis. Apakah boleh kita berbuka puasa dengan janji manis? Terima kasih Tat. Dengan janji manis. Dengan janji manis tadi ya? Iya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan berbuka puasa dengan yang manis-manis itu adalah makanan ya, digaris bawahi. Janji itu bukan makanan. Jadi nggak bisa buka puasa dengan janji manis ya, karena janji itu bukan makanan. Catat ya. Ya, makasih jazakallah. So, silakan yang lain. Ini ya saya mah agak berbobot Ustaz ya pertanyaan. Ya, boleh. Jadi gini Ustaz, kalau misalkan kita puasa Senin Kamis pas bulan Ramadan itu boleh gak Ustaz, hukumnya gimana ya? Oke, nah, jadi dalam Islam itu ada konsep apa ya, terbiasa. Jadi ketika kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, kemudian kita nggak bisa melakukannya atau kita berbarengan dengan hal yang lebih besar, maka kebiasaan kita itu akan dihitung walaupun kita tidak melaksanakannya. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita bisa dapat double. Yang terbiasa melakukan puasa Senin Kemis, insya Allah pahalanya akan dihitung puasa Senin Kemis juga, puasa Ramadan juga. Nah, karena puasa Senin Kemis itu adalah sunnah, puasa Ramadan itu adalah wajib. Tidak ada amalan wajib dikalahkan oleh sunnah, atau tidak ada amalan sunnah mengalahkan amalan yang wajib. Maka insya Allah ya, mudah-mudahan bagi yang terbiasa melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis, pahalanya Allah balas seperti ia melaksanakan di hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan ya. Amin. Allahumma amin. Amin. Masih ada waktu, silakan. Jangan agak berbobot lah pertanyaannya, coba. Satu lagi, berapa lagi? Ada yang menurut saya Ustaz. Silakan. Kan manusia itu terbuat dari tanah ya Ustaz ya. Kalau misalkan kita jual beli tanah, apakah termasuk perdagangan manusia Ustaz? Satu nuhun. Misalkan gini ya, gimana ya? Tanah itu kan misalkan gini, beli bata kan berasal dari tanah juga kan? Iya betul Ustaz. Ya kita jual beli bata itu bukan berarti jual beli tanah. Karena misalkan gini, kita beli bala-bala. Ya, bala-bala yang mana sekarang itu adalah jadi rajanya takjil di seluruh Indonesia enggak dunia. Di Arab Saudi enggak bala-bala. Gorengan. Yang mana bala-bala tadi bahan dasarnya adalah tepung terigu. Nggak bisa kan disebut jual beli tepung, kita beli tepung disebut jual beli bala-bala. Yang mana tepung itu bisa dijadiin nanti bala-bala, pun bisa jadi apa lagi? Tepung, bisa jadi kue bolu, bisa jadi apa lagi? Ya pokoknya banyak apa bahan yang bisa dihasilkan dari itu. Ya tidak termasuk jual beli manusia. Ya. Tentang puasa mungkin atau tentang yang lainnya, boleh? Ustaz mau tanya Tat. Silakan.
Kalau bulan puasa katanya setan di penjara dibelenggu. Itu gara-gara kasus apa ya, Tan? Ya kalau mau jadi gini, ketika ada sesuatu yang di penjara, dibelenggu, itu berarti dia punya salah, punya dosa. Kalau ditanya setan kasusnya apa ya banyak. Dia kasusnya adalah menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia dari jalan yang benar kepada kesesatan. Menyesatkan manusia minan nuri ila dzulumat, dari cahaya kepada kegelapan. Itu kasus terbesar. Ya cuma itu aja kasusnya, kasus klasik sih setan itu. Tapi memang kasus klasik itu masih banyak manusia yang belum bisa terbebas dari godaan itu. Ya, maka kasusnya adalah menjerumuskan manusia dari terang benderang, dari cahaya kepada kegelapan. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya. 5 pertanyaan klasik ya. Kalau kita kentut di air, terus airnya ketelan, apakah batal puasanya Ustaz? Kentut di air, airnya ketelan, ini korelasinya gimana nih ya? Ya agak paradok. Biar gak bau Ustaz ke orang lain jadinya. Memang mohon maaf itu dubur itu bisa masuk sesuatu ya. Karena begini, yang dimaksud dengan membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk melalui jalur makanan atau minuman yang masuk melalui mulut, itu baru membatalkan. Bukan berarti semua lubang yang ada di dalam tubuh kita kalau kemasukan air itu jadi batal puasanya, enggak. Itu memang pemahaman klasik banget itu ya. Dulu juga waktu saya masih kecil itu ada anggapan seperti itu. Masukin jari kemana, ke telinga itu nggak boleh karena itu masukkan ke dalam lubang. Ngorong masukin jari ke dalam hidung itu nggak boleh karena masuk ke dalam lubang. Yang diharamkan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya, ke dalam mulut atau ke dalam hidung yang bisa menyebabkan termakan. Ya maka lubang dubur adalah bukan jalur makanan, bahkan itu adalah jalur pengeluaran. Jadi tidak membatalkan sama sekali ya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Silakan. Saya pernah mendengar ya ceramah Ustaz kalau segala hal yang ada di laut itu halal ya. Apakah Nyi Roro Kidul juga halal untuk dimakan Ustaz? Terima kasih. Ya, yang jadi pertanyaan, Nyi Roro Kidul itu makanan atau bukan? Bukan berarti semua yang di laut halal kita makan, semuanya baru bisa kita makan. Ya kan karang juga itu di laut, bisa nggak kita makan? Bukan makanan. Kemudian kita nemu bangkai Titanic di laut, itu bukan makanan, nggak kita makan. Ya jadi Nyi Roro Kidul itu adalah mitos, juga bukan makanan. Jadi masalahnya bukan halal atau tidak, aya atau hente, ada atau tidak. Ya maka kalau bukan makanan ya jangan dimakan. Karena pada dasarnya yang menjadi halal itu adalah memang sesuatu yang layak dan pantas untuk kita makan. Yang haram itu adalah sesuatu yang memang secara manfaat dan madaratnya itu tidak ada manfaatnya atau bahkan madarat untuk kita, maka itu menjadi haram untuk kita. Atau terlebih dilarang oleh Allah, terdapat dalam Al-Quran, juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya, mungkin waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih para jamaah Al-Sen TV yang hadir di studio. Juga terima kasih kepada jamaah yang ada di manapun berada. Alhamdulillah pertemuan kali ini bisa kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan hari-hari kita di bulan Ramadan ini menjadi hari-hari yang terbaik, Amin. sehingga pada hari-hari berikutnya juga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, kualitas ibadah kita, sehingga derajat takwa bisa benar-benar kita capai. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV, baru saja kita menyaksikan tayangan Ragam Ramadan. Saat ini kita memasuki sesi kuis. Saya memiliki 3 buah hadiah bagi pemirsa yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk format menjawab akan dikirimkan nanti di kolom komentar. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama lengkap pemateri acara tadi? Oke, nomor 1 saya ulangi, siapa nama lengkap pemateri acara tadi? Lanjut ke soal nomor 2. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Oke, saya ulangi soal nomor 2. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Yaitu perintah melaksanakan saum terdapat pada surah Al-Baqarah ayat ... Saya ulangi pertanyaan nomor 3. Perintah melaksanakan saum terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ... Terima kasih kepada pemirsa Alsen TV yang sudah menjawab pertanyaan. Bagi para pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui DM pada akun Instagram yang dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV, baru saja kita menyaksikan tayangan Ragam Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Mikdad Nasrul Haq. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan kultum yang akan dibawakan oleh Ananda Hilbram dari kelas 9D. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh tidak Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Alsen TV yang dirahmati Allah, setiap orang sudah pasti memiliki orang tua. Orang tua kita bekerja keras membesarkan kita, memberi kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan tema berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Perintah tersebut difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Hadirin Alsen TV yang dirahmati Allah, perbuatan berbakti kepada orang tua juga pernah dicontohkan oleh salah seorang tabi'in yang hidup dalam zaman Rasulullah. Tabi'in tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni berasal dari Yaman. Ia tinggal bersama ibunya yang pada kala itu menderita penyakit kusta. Namun Uwais Al-Qarni tidak pernah mengeluh. Uwais Al-Qarni tak pernah lelah merawat ibunya yang terkena penyakit kusta itu. Semua permintaan ibunya selalu Uwais penuhi. Namun
pada saat itu ada satu permintaan yang masih belum tercapai, yang masih belum Uwais penuhi, yaitu permintaan ibunya untuk pergi haji. Mendengar permintaan itu, Uwais langsung termenung dikarenakan bagaimana ia bisa mengantarkan ibunya pergi haji sedangkan jarak antara Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Ditambah dengan kondisi ekonomi keluarga mereka saat itu yang bisa dibilang kurang berkecukupan, sehingga mereka tidak punya kendaraan untuk pergi ke sana. Lantas, apa yang Uwais lakukan? Dengan hati kuatnya dan dengan sikap tangguhnya, ia membeli seekor anak lembu. Dan setiap pagi, ia menggendong bolak-balik anak lembu itu naik turun bukit untuk memperkuat tubuhnya. Beberapa orang menganggapnya gila, dan tak sedikit yang menganggapnya aneh. Tapi semua itu tetap dilakukan oleh Uwais hanya demi mengantarkan ibunya untuk pergi haji. Singkat cerita, 8 bulan berlalu dan musim haji pun tiba. Sekarang, dengan tubuhnya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, berkat rutin menggendong bolak-balik anak lembu yang ia beli, Uwais akhirnya mampu membawa ibunya dari Yaman ke Mekah untuk memenuhi permintaan yang belum terkabul, pergi haji. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Sementara itu, ibunya terharu-haru bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa agar Allah mengampuni dosanya. Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu, nak? Tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat perjuangan seorang Uwais Al-Qarni untuk menyenangkan ibunya, untuk membahagiakan ibunya. Bahkan ia sampai rela untuk berjalan jauh dari Yaman ke Mekah hanya untuk mengantarkan ibunya pergi haji. Itulah sikap karakter yang harus kita teladani sebagai seorang muslim, sebagai adab kepada kedua orang tua. Pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan rumah, berkomunikasi setiap hari, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun, dan merawat mereka ketika sakit. Janganlah sekali-kali kita membentak atau menyakiti kedua orang tua. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi dalam surat Al-Isra, Allah melarang kita untuk berkata kepada orang tua. Berkata saja tidak diperbolehkan, apalagi membentaknya. Maka dari itu, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan jika mereka ada salah kepada orang tua, segeralah untuk meminta maaf. Berbakti kepada orang tua merupakan sesuatu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan berbakti kepada orang tua, maka kita akan menarik ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah mulai dari sekarang kita memperbaiki sikap kita, memperbaiki ucapan-ucapan kita yang kita lontarkan, yang kita ucapkan kepada orang tua. Jangan sampai mereka merasa tersakiti. Sekian kultum saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berkesempatan untuk menyimak tilawah di Alsen TV. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai ke kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Rachel dari kelas 9A SMP Alpha Centauri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka segmen tilawah. Pada hari ini tilawah akan dibacakan oleh saudara Hilbram Hanan dari kelas 9D. Kita akan sama-sama menyimak bacaan tilawah juz 20. Pemirsa Alsen TV, sambil menyimak kita juga bisa sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Semoga dengan ini pahala dan berkah Ramadan kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah jabbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta taqi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab Bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitukum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul
قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا تربا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفر عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهم شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الذين فسبحوا وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبوق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.